Di mana-mana terdengar gema sholawat menggelegar, mula-mula hati ingkar, ini beranjak tersadar. Di mana-mana terdengar gema sholawat menggelegar, mula-mula hati ingkar, ini beranjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridayla wa lihadrat Nabil Mustafa Sayyidina Ulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa lihadrati a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fi din ulama shalihun rasyidin wa lihadrati qurbil awliya syafi'i qudul jalin qudul maqamati wa syabi'i hasan syadid wa syabi'i azal bustami wa ila qutbil ulumi hujjatul islam asy-syaikh Imam Ghazali radhiyallahu anhum ajma'in wa la hadrati abaina wa ummahatina wa li jaddina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li jamu'alifil kutub la tata'alamna wa alamnaha wa nakhusu khususan hadrati mu'alifil kitab Fathul Qaribul Mujib Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi rahimahullahu ta'ala anhum ajma'in wa nafa'anallahu lana bi'ulumihim fi darini amin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tentang al-libas, masalah menggunakan pakaian. Al-libasun, cara ataupun tata krama ketika kita menggunakan pakaian, dan apa saja yang diharamkan bagi seorang laki-laki yang dipakai, baik itu berupa pakaian ataupun benda-benda apapun yang diharamkan bagi seorang laki-laki dan juga perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasulun ay hadza fasulun fil libasi, ku tetap ing dalem mertelake penganggo sesuatu hal yang dipakai bagi seorang laki-laki ataupun perempuan, yang diharamkan dan juga yang diperbolehkan. Wa yahrumu 'ala rijali lubsul harir wa takhattamu fi dzahabi. Wa yahrumu lan haram 'ala rijali ngatasé wong lanang apa lubsul hariri nganggo sutra. Wa takhattamu lan nganggoake bi dzahabi kelawan emas. Wal kuzi lan sutra alus fi halil ikhtiyari ing dalam tingkah pamilih. Nih, masalah apa yang diharamkan bagi seorang laki-laki, yaitu mengenai sesuatu hal yang dipakai. Haram bagi seorang laki-laki, baik itu kecil ataupun besar, tua ataupun muda. Haram bagi seorang laki-laki lubsul harir, memakai sutra murni, ya. Sutra murni bagi seorang laki-laki itu diharamkan, ataupun 75% bahan yang kita pakai itu dari bahan sutra, itu juga diharamkan. Ya, haram bagi seorang laki-laki untuk memakai sutra. Ini bahasanya rijal itu umum. Tidak dia orang kaya, tidak orang miskin, tidak kecil, tidak besar, maka haram baginya untuk memakai sutra. Wa takhattamu bizahab, dan memakai cincin emas. Memakai cincin tapi dia terbuat dari emas, ya. Kita mungkin yang dia orangnya mampu, terus bisa terbeli cincin yang terbuat dari emas. Kok seorang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas, maka dia hukumnya haram memakai cincin tersebut. Wal kuzi, sutra halus fi halil ikhtiyari, dalam tingkah pamilih. Dalam seketika itu orang tersebut memakai sutra ataupun memakai emas, cincin, gelang, kalung, itu diharamkan. Wa kadza yahrumu, wa kadza iku kaya mengkono-mengkono haram, yahrumu haram apa istimaluma nganggo barang zukira kang tintutur apa ma ala jihatil iftirasi ing atase arah-arah ngalap lemek, wa ghairi dzalikan lan liyane iftiras. Seperti halnya yang diharamkan tadi bagi seorang laki-laki itu
menggunakan barang yang sudah disebutkan tadi, baik nanti dipergunakan hanya untuk alas saja ataupun bukan untuk alas, untuk selimut misalnya, ataupun untuk sarung yang dia terbuat dari sutra, itu diharamkan ya. Min wujuhil istimalati, saking pira-pira dalane nggunakake. Maksudnya dari berbagai macam penggunaan, kalau dia terbuat dari sutra, halus maupun kasar, maka bagi seorang laki-laki haram untuk menggunakan bahan tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wayahilu lirrijali labsuhu lidarurat. Halal bagi seorang laki-laki menggunakan harir, sutra, alasannya lidaruratin, karena darurat, kahurin kaya panas, wabadilan adem, muhlika ini kang ngerusak karone. Nah, ini ada pembolehan, maksudnya menggunakan sutra ini boleh ataupun halal bagi seorang laki-laki ketika memang dalam keadaan darurat, seperti mungkin sangat panas kan. Kalau misalnya sutra itu ketika panas dia bisa menjadi dingin, ketika dingin dia bisa menghangatkan. Nah, kalau misalnya ada darurat seperti itu, maka diperbolehkan seorang laki-laki memakai sutra. Wa kullu zahabi lan utawi kidike wa yahil lan halal linisai kedue wong wadon apa lubsul hariri nganggo sutra, wa iftirasuhu lan ngalap lemek apa harir, wa yahilan halal lil wala kedue wa yahilan halal lil wali kedue wali apa ilbasu sobi menganggoake bocah cilik al harira ing sutra qabla sab'i sinina ing dalam sadurunge umur 7 tahun wa ba'dalan sakwise umur 7 tahun, berarti sebelum balik ya, sebelum balik. Kalau seorang perempuan memakai sutra itu enggak apa-apa. Memakai sutra, memakai dipergunakan untuk pakaiannya ataupun dipergunakan untuk alas ataupun untuk dipergunakan sutra tersebut untuk anak kecil sebelum dia berumur 7 tahun dan setelah umur 7 tahun, maka itu maka hal tersebut itu diperbolehkan ya. Ini pembahas masalah memakai sutra ya. Wa qalilu zahabi utawi kidi emas, wa kasiruhu lan ake zahab, al istimalu tegese nggunakake qalilu zahab wa kasiruhu fi tahriming dalam hukumnya haram iku sawaun podo. Nih, yang masalah haramnya bagi seorang laki-laki menggunakan emas, memakai cincin emas, gelang emas, kalung emas, ini bagi seorang laki-laki ini hukumnya haram, baik sedikit ataupun banyak, ini hukumnya sama, yaitu haram. Laki-laki, khususnya seorang laki-laki, ini memakai cincin dari emas, memakai gelang dari emas, memakai kalung dari emas, itu haram ya. Wa idza kana sapa ba'du saubi, apa ba'du saubi kan, wa idza kana dan malikane ono apa ba'du saubi sebagiane dodot iku ibroisiman, sutra ibroisim, ai hariran tegese sutra, wa ba'duhu lan sebagiane saub al akhiru kang weneh iku kotonan, kapuk atau kapas, au katanan utawa katun, masalan kelawan umpamane jaza mongko wenang lirrajuli kedhe wong lanang apa labsuhu nganggo saub malam yakun ing dalam selagine ora ana apa al abroisimu sutra iku goliban kang ngalahake ala ghairi ngatasé liyane abroisim. Fa ing kana mongko lamun ana apa ghairul abroisim liyane sutra iku goliban kang nglindi halal mongko halal wa kadza hale kaya mongkono halal inistawaya lamun podo apa lamun podo karone fil aso ing dalam mitur kaul aso. Jadi begini, kalau misalnya nanti dia bukan menggunakan sutra ya, dia tidak menggunakan sutra, ada bahan dari katun
ataupun dia bentuk sutranya sutra abroisim. Sutra abroisim itu sutranya sudah campuran ya, ataupun sebagian yang lain itu ada yang dicampur dengan katun, kapuk contohnya. Bagi seorang laki-laki memakai hal tersebut itu boleh, selagi hal tersebut itu memang umumnya yang dipergunakan untuk hal seperti tadi. Misalnya sutra, ini baju saya ini dari sutra, campurannya lebih banyak daripada sutranya, itu nggak apa-apa ya. Ataupun ini baju saya bukan dari sutra, katun atau dari kapuk, itu nggak apa-apa. Fa'inkan nawir abroisim ghaliban halal. Jika nanti memang dia bukan dari abroisim, sutra abroisim, maka hukumnya halal, boleh ya. Wakada istawaya fil asoh. Nah, penghalalan tersebut itu sama baik dari emas dan juga selainnya emas ya. Jadi abroisim, kalau misalnya emas itu, kalau emasnya ini emas kan 24 karat ya. 1 gram itu emas cincin itu 1 gram 24 karat. Kalau misalnya hanya sebatas itu saja tanpa ada campuran yang lain yang lebih banyak emasnya daripada campurannya, haram orang laki-laki menggunakan barang itu tadi. Ataupun kalung yang terbuat dari emas tapi lebih banyak emasnya daripada kalungnya, itu haram ya. Cuman yang dibahas di sini adalah umum, campuran ataupun tidak, bagi seorang laki-laki memakai emas itu hukumnya haram. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini mengenai tentang apa yang dipergunakan bagi seorang laki-laki adalah haram bagi seorang laki-laki memakai sutra, dan juga haram bagi seorang laki-laki memakai barang yang terbuat dari emas, baik cincin, kalung, dan gelang atau sejenisnya ya. Ataupun misalnya bajunya terbuat dari emas ya, itu haram untuk dipakai. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan nggak apa-apa. Kalau dalam keterangan yang lain, kenapa kok diharamkan bagi seorang laki-laki menggunakan emas, kok perempuan boleh menggunakan emas? Nah, bahasanya seperti ini. Kalau misalnya di tubuh seorang laki-laki itu tidak ada sesuatu hal yang penyakit tersebut itu dikeluarkan. Contohnya begini. Kalau perempuan itu ada bahasanya haid. Haid itu adalah sejenis darah kotor. Ya, haid itu adalah mengeluarkan darah kotor. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki memakai emas, itu banyak penyakit-penyakit tersebut itu malah mengendap, bukan malah keluar ya. Kalau perempuan memakai emas itu malah dianjurkan ya. Malah bagus karena dia untuk nafisun, untuk zayyinun, untuk memperindah ya, untuk memperindah bagi seorang perempuan. Jadi mungkin itu cukup sekian pengajian kita pada malam hari ini. Karena pembahasan kita memang sedikit, kita akan bertemu di kemudian hari insyaallah. Wallahu a'lam bishawab wa nafa'anallahu lana bi ulumi fid darin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.